Inna Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ala, telah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ma, terhadap sesuatu. Saya artikan sesuatu aja ya, karena ini akan orang sendiri nanti pas belajar ini. Ma yakhruju, sesuatu yang keluar, min ibni Adam, dari seorang anak Adam, yakni manusia ya. Sesuatu yang keluar dari manusia, masalah sebagai perumpamaan lid dunia, bagi dunia ini. Untuk hadis-hadis yang seperti ini kita harus memahaminya bahwa dalam konteks apa Rasulullah mengucapkan kalimat seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam ibarat-ibarat yang lainnya ada yang menyepertikan seperti mohon maaf bangke, kemudian sesuatu yang menjijikan, kemudian sesuatu yang capek-capek kita kejar namun akhirnya ditinggalkan dan lain sebagainya. Nah ini salah satu hadis yang seperti itu ya, dan ini hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nabi memperumpamakan sesuatu yang najis terhadap dunia itu. Nah, bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat bahwa kaum muslimin wal muslimat seolah-olah mencintai dunia sedemikian rupa, menjadikan dunia sebagai tujuannya dan menjadikan dunia sebagai alat kemewahan yang seolah-olah merupakan akhirat. Nah, karena itulah Kanjeng Nabi mengucapkan kalimat seperti itu untuk menyadarkan kaum muslimin pada saat itu bahwa dunia itu hanya sekedar untuk kita menjalankan ibadah. Bahkan jangan di dalam Al-Quran disindir ya, orang yang menumpuk harta kemudian berbangga-bangga, maka itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Rasulullah SAW kadang ada orang yang menggambarkan bahwa Rasulullah itu miskin. Saking miskinnya katanya, kata Rasulullah SAW itu sampai menahan laparnya dengan batu. Nah, kan kita mah selapar-laparnya kita tidak pernah ada yang diganjal sama batu gitu ya. Paling ganjalin roti, kemudian baca, kemudian buras dan lain sebagainya lah gitu ya. Tapi Rasulullah SAW sudah meningkat sampai ketika gerakan sholat kedengaran sama para sahabat, wahai Rasul, suara apa itu yang tadi kami dengar itu? Ini suara batu. Nah itu yang disampaikan kepada jamaah bahwa Rasulullah itu miskin. Padahal subhanallah, miskinnya Rasul berbeda dengan saya. Kalau saya mah miskin karena belum mendapatkan apa-apa, berharap suatu saat kaya. Tapi Rasulullah SAW dari awalnya Rasulullah SAW kaya, bahkan super kaya, menikah dengan seorang janda yang super duper kaya raya, maka jadilah Rasulullah orang yang paling kaya semata-mata. Ketika menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW itu sebagai pedagang sukses, bahkan ekspansi bisnisnya bukan dari RT, bukan dari RW, bukan per desa, bukan per kecamatan, tidak, tapi ekspansi bisnisnya per negara, dari Mekah ke Bahrain, ke Yatsrib, ke Abu Dhabi kalau yang zaman sekarang, dan lain sebagainya, ke Yaman.
mengatakan bahwa Rasulullah SAW super kaya raya, bahkan satu per tiga dari kekayaan kota Mekah pernah menjadi kekayaan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Berarti luar biasa kaya ya. Rasulullah itu dengan keturunan kayanya. Namun harta kekayaannya itu habis untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan menyebarkan Islam ke berbagai tempat dan ke berbagai daerah. Sampai-sampai Rasulullah SAW di saat meninggalnya menerima uang berapa keping dinar. Rasulullah bingungan, ini harus membelanjakan kemana itu? Saking tidak adanya hati, tidak adanya harta di dalam hati beliau. Yang ada adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dunia digenggam, dikuasai. Beda dengan saya. Ketika saya makan ikan asin, bayangan saya, kayaknya enak nih kalau makan dengan daging steak gitu ya. Itu beda. Ketika saya mengendarai sepeda, kayaknya pakai Fortuner enak juga gitu, dan lain sebagainya gitu kan. Itu perbedaan jauh antara saya tidak menyatakan kita ya, karena bapak-bapak lain kan, bapak tidak ada dunia di dalam kolomnya. Beda dengan saya, betapa saya masih dikuasai oleh keinginan duniawi, dan itu masih berusaha untuk saya kikis, tapi belum sampai terkikis itu keinginan duniawi. Maka dengan adanya taklim dan zikir, insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti saya terbebas dari keinginan duniawi. Ya. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW melihat kaum muslimin wa muslimat seolah-olah terbungkung jiwanya dengan keinginan duniawi seperti itu. Maka Rasulullah mengucapkan salah satunya hadis ini, Innallaha ja'ala fi yakhruju min ibni Adam mathalan lidunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu yang keluar dari tubuh manusia itu perumpamaan untuk dunia ini. Untuk menyadarkan dalam artian Rasulullah SAW betapa sayang kepada para sahabat pada saat itu, sampai sekarang, sampai akhir zaman Rasulullah itu setia. Maka Rasulullah memberikan nasihat-nasihat seperti itu. Sama halnya dengan ziarah kubur. Dalam satu hadis Rasul menyatakan, nahaitu an ziyaratul qabri, bahwa dulu saya memang pernah melarang engkau wahai para sahabat untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena pada masa itu waktu di Mekah, Rasulullah memang pernah melarang kaum muslimin dan muslimat untuk ziarah kubur. Bahkan untuk sholat pun pernah untuk menyatakan sembunyi-sembunyi, dan Rasul pun mempraktekkan dakwah dengan sembunyi-sembunyi selama 2 tahun atau 3 tahun. Ada yang menyatakan 3 tahun, tapi kebanyakan riwayat yang menyatakan 2 tahun. Ini artinya apa? Strategi Rasul dalam menghadapi umat, dalam menyampaikan Islam, bahwa memang Islam itu ya'ruf wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang meluhuri lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW adalah manusia terbaik untuk mengawal lahirnya agama ini. Dan subhanallah, yang paling hebatnya adalah bahwa agama Islam bersumber langsung dari Allah. Namun kendati pun seperti itu, Rasulullah tetap menggunakan strategi. Rasulullah memakai taktik dalam menyebarkan agama Islam. Coba kalau seandainya Rasulullah SAW langsung mendakwahkan, subhanallah, akan lebih ditimpuni. Itu pun terbukti ketika suatu saat Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi, ketahuan sama Abu Jahal CS. Nah, Rasulullah ditimpuni. Wah, luar biasa. Kemudian sahabat pun ada yang mencoba untuk berdakwah secara langsung di depan Ka'bah yang pada saat itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir, langsung
paman Rasulullah SAW, bahwa paman Hamzah menyatakan, penduduk Quraisy menyatakan nih, saksikan bahwa saya telah masuk Islam, saya telah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya dari itu, ayo masuk Islam semuanya. Sayyidina Hamzah yang begitu pemimpin Quraisy, begitu tegak, dan salah satu kebiasaan hobinya adalah memburu binatang, ditipuki sampai berdarah-darah karena berdakwah dengan tanpa menggunakan strategi, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW pada untuk permasalahan akidah pernah melarang kaum muslimin untuk berziarah kubur, bahwa pada saat itu kaum muslimin masih dalam peralihan dari musyrikin kepada muslimin. Nah, tentu masih tergambar kebiasaan-kebiasaan dulu, gitu ya, menyembah berhala, entah itu Lata, Uzza, Manaf, Hubal, dan lain sebagainya. Kemudian mengagungkan seseorang yang di luar batas syar'i. Dan kebanyakan pada saat itu sama dengan beberapa daerah di Indonesia, setiap ada yang meninggal itu menangis sejadi-jadinya, tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW pada saat itu melarang kaum muslimin untuk berziarah kubur. Nah, ketika sudah berhijrah ke Madinah, kemudian makin intenslah Rasulullah berdakwah tentang akidah, tentang akhlak, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dirasa kuat kaum muslimin akidahnya, tidak lagi teringat kepada berhala-berhala yang pernah disembahnya, kemudian hanya mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah. Baru di saat itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sama ya, fal ana fazur, adapun sekarang berziarah itu, nah, dipersilahkan, kata Rasulullah SAW. Maka jangan heran kalau ada sebagian saudara-saudara kita yang melarang ziarah kubur. Kenapa? Nah, ini hadisnya kan sahih katanya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ziarah itu dilarang, bukan lagi bid'ah tapi haram, karena ada nahi, ada larangan dari Rasulullah SAW. Al aslu fin nahi at-tahrim, kata mereka, bahwa asal dari kata larangan itu adalah hakikatnya sebuah keharaman. Mungkin mereka mengambil hadisnya hadis yang maki, bukan madani. Kalau hadis maki tentang ziarah kubur memang haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW masih melihat kaum muslimin itu masa-masa peralihan dari kaum kafirin menjadi kaum muslimin. Nah, inilah bentuk strategi Rasulullah SAW. Betapapun Islam yang berwalai ma'alai dan diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Nabi Muhammad SAW berstrategi dalam dakwah. Jangankan dalam dakwah, dalam bisnis Rasul berstrategi. Gimana strategi Rasul untuk memenangkan sebuah persaingan? Ini strategi Rasul lain dari yang lain dan tidak pernah dipraktekkan oleh pedagang-pedagang yang lain. Gimana tuh? Kalau pada umumnya pedagang itu mengambil untung 10-20% kalau retail ya. Katakanlah harga kita itu 100.000, maka dijual antara 110 atau 120. Berarti kan keuntungannya 20%. Ini secara umum ya. Adapun 100.000 kemudian dijual 200.000 atau bahkan lebih dari itu, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Kan itu namanya juga bai'ah, wa ahallallahu bai'ah wa harrama riba. Dalam Al-Qur'an sudah jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sekalipun riba misalkan keuntungannya tidak sampai 50%, tapi kalau ada indikasi riba itu haram. Tapi kalau jual beli sekalipun lebih dari harga pokoknya, asal si pembeli antara dan juga penjual
Antarodi sama-sama saling rela, dan itu adalah asas di dalam fikih muamalah, maka sah jual beli seperti itu sekalipun bahwa keuntungannya lebih dari 100%. Kok Mang Kodar tahu katanya? Memang saya pedagang ya, dari dulu sampai sekarang saya pedagang. Pedagang apa? Pedagang minuman. Minuman di sekolah gitu ya. Sampai sekarang. Nah, ketika Rasulullah SAW bahkan Nabi berstrategi juga di dalam belum disampaikan ya. Rasulullah SAW ketika berdagang menggunakan strategi yang belum pernah dilakukan oleh pedagang-pedagang lainnya, yaitu kalau Rasulullah SAW asalnya konsinyasi ya dengan Siti Khadijah sebelum beliau menjadi istrinya. Rasulullah SAW dititipi berbagai macam barang, sekian ya, barang ini yang disertai dengan pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah, katakanlah harga buku itu 100%. Rasul ketika ada pembeli tidak langsung menyatakan ini harganya 120.000, enggak. Rasul menyatakan menggunakan strategi ini luar biasa. Ini Bapak, harga dari penyalurnya yang saya titipi, yang dititip kepada saya itu 100.000. Tapi 100.000 itu perjalanan dari Mekah ke Bahrain misalkan. Nah, silahkan Bapak mau ngasih untung ke saya berapa rupiah, berapa real, mungkin atau berapa dinar atau berapa dirham. Nah, si pedagang itu si penjual, oh ini rata-rata di sini 150 katanya. Kenapa Bapak? Atau enggak Bapak menjadi pedagang ini? Kenapa ini jual dengan harga 100 dengan tambahan sekian? Saya mah udah biasa 150. Dibayar 150. Ada yang 120, ada yang 150, bahkan lebih 200 dan lain sebagainya. Itu berdasarkan kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Nah, satu-satunya yang mau mencoba untuk mempraktekkan dagang Rasulullah itu sepertinya anak yang dulu ya. Dulu ketika menjual barang bekas, beliau menyertakan di price-nya ya, di label harga bahwa barang ini asalnya sekian. Silahkan hadirin boleh memberikan keuntungan berapa bu. Beda lagi dengan yang sekarang maraknya di Depok, di Jakarta, di Bandung juga ada, di Surabaya ada, yaitu beli seikhlasnya, beli sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ada rumah makan yang menggunakan konsep seperti itu. Beli sepuasnya, apa aja boleh, pesen daging, pesen telur, pesen apa segala macam. Nah, bagaimana bayarannya? Bayarnya seikhlasnya saja, katanya. Luar biasa gitu ya. Ini nggak ada praktek di luar Islam selain di Islam itu sendiri, dan ini bersumber dari kebiasaan Rasulullah SAW berdagang. Ketika ditanya, Bu, apa yang enggak rugi jualan seperti ini? Enggak, katanya. Saya sudah mengingatkan dari rumah sekalipun tidak menarik keuntungan atau bahkan habis modalnya itu sendiri, saya sudah mengingatkan bahwa rumah makan ini harus tetap ada. Kenapa itu? Ya, untuk menolong dan memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Jadi silang dengan sendirinya, yang maaf, yang miskin bisa menikmati hidangannya, yang kaya mungkin melebihi dari harga misalkan harganya 60.000, orang kaya udah 100.000 gitu ya. Nah, dengan sendirinya itu tersubsidi silang, walaupun katanya, walaupun kebanyakan ini habis modalnya katanya, tapi selalu ada saja rezeki untuk memberikan makanan di rumah makan tersebut. Subhanallah ya, itu adalah strategi dakwah dan dagang Rasulullah SAW. Bahkan dalam rumah tangga pun betapa Rasulullah SAW menggunakan strategi untuk menjaga
terlambat pulang, tapi Siti Aisyah keburu tidur. Ini umur udah dikunci nih. Rasul tetap kuluk salam dan tutup pintu, dan akhlak yang baik yang luar biasa dari Rasul itu mengetuk pintu 3 kali sambil kuluk salam. Kalau tidak ada jawab dia sudah, maka Rasulullah menutup pintu dan kuluk salam sampai 3 kali. Dirasa Siti Aisyah udah tidur nih. Rasul kemudian menggelar sorbannya tidur di depan pintu Rasulullah SAW. Nah, ketika dibuka kan ya mulai ya zaman dulu ya mulai itu di luar rumah. Pas Siti Aisyah mau keluar, Rasul terbangun. Yang minta maaf duluan justru Nabi Muhammad SAW. Dengan cara seperti itu mau marah bagaimana Siti Aisyah ya? Rasulullah itu betapa luar biasa. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha menyatakan khuluquhu Al-Qur'an, khuluquhul Qur'an, bahwa akhlak Rasulullah SAW itu seperti Quran yang berjalan, bahwa apapun yang disampaikan oleh Allah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Maka subhanallah, dari awal sampai akhir Rasulullah SAW selalu terdengar harmonis, walaupun ada 1-2 ya permasalahan di rumah tangga Rasulullah, tapi itu mah manusiawi. Bahwa Rasulullah SAW pernah suatu saat mengharamkan dirinya untuk menggilir istri-istri yang lain. Kata Rasulullah SAW pada Siti Aisyah, baik wahai Aisyah, karena saat itu Siti Aisyah manjat-manjatnya gitu ya, maka Rasul menyatakan, baik wahai Aisyah, malam nanti aku tidak akan menggilir kepada istri yang lain, tapi ada tetap berada di rumah. Nah, di saat itulah Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian rumah tangga Rasulullah betapa sangat harmonisnya dan betapa menjadi acuan bagi kita sekalian untuk mencontoh baik strategi dalam dakwah, strategi dalam bisnis, dan strategi dalam rumah tangga. Betapa Rasulullah SAW sebagaimana diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh wahai Muhammad engkau memiliki akhlak yang agung. Ya, mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa untuk senantiasa mencintai dan mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Amin. Selanjutnya, ini kalimatnya banyak innallaha ya. Sebagaimana bahwa mukhtar hadis ini disusun berdasarkan bukan tematik tapi berdasarkan abjad. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala radiya, meridhoi Allah lihadihil ummah, terhadap umat ini, al-yusra, akan kemudahan, wa kariha, dan mengingkari atau kariha itu tidak membolehkan ya. Wa kariha, dan tidak membolehkan lahap terhadap umat. Al-usra adalah kesulitan. Jadi baik Allah maupun Rasulullah sangat menginginkan umatnya, sangat menginginkan para hamba-hambanya untuk berada dalam kemudahan dan tidak ada dalam kesusahan. Asyiru wa la tu'asiru, dalam kalimat yang lainnya, asiru wa la tu'asiru, berikanlah kabar kebaikan, kemudahan, dan jangan kau mempersulit. Wa basyiru wa la tunafiru, dan berikanlah kabar gembira, jangan suka menakut-nakuti.
bagi hamba-hambanya, bagi kaum muslimin wal muslimat. Nah, salah satu di antaranya adalah ketika seseorang melakukan puasa, kemudian saat itu diharuskan untuk safar, melakukan perjalanan yang melebihi 2 farsah atau kalau dikonversikan menjadi 85 km gitu ya. 85 km kemudian dalam keadaan puasa, maka boleh seseorang rukhsah keringanan dari Allah untuk tidak melakukan puasa, sekalipun itu puasa wajib, puasa Ramadan. Bahkan bagaimana katanya ketika seseorang melakukan safar padahal bulan Ramadan, apakah tetap dalam keadaan puasa atau mengambil rukhsah? Maka para ulama menyatakan bahwa di situ lebih utama, lebih afdal mengambil rukhsah. Kenapa? Sekalipun kita kuat misalnya untuk berpuasa, tapi di situ nyata-nyata ada keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Masa iya kebaikan Allah tidak diterima oleh kita? Sama halnya ketika orang berpuasa sunnah gitu ya. Tiba-tiba kita diundang oleh tetangga ya. Yang tetangga itu tidak mengetahui bahwa kita sedang berpuasa. Lebih baik batalkan atau lebih baik puasa saja teruskan? Di sini ada ikhtilaf, tapi para ulama lebih cenderung untuk batalkan saja. Kenapa? Menghormati seseorang lebih utama daripada sekedar melaksanakan ibadah sunnah. Jadi bagaimana? Saya udah nanggung sholat asar, udah hampir asar nih. Sedangkan puasa udah lama, tetap mendapatkan keberkahan dan pahala dari puasa itu sendiri dan menghormati orang. Subhanallah, luar biasa gitu ya. Kemudian ketika seseorang safar, masih dalam safar, kemudian waktu asar, waktu zuhur dan asar berlangsung, apakah melaksanakan sholat biasa atau melaksanakan qashar, bahkan jamak qashar yang tadinya harusnya 4-4 menjadi 2-2? Lebih baik mana? Itu adalah rukhsah dari Allah, maka ambil saja ya. Kebaikan dari Allah, kebaikan dari manusia yang diutamakan untuk diambil, apalagi dari Allah gitu. Di sini perhatikan ya, betapa luar biasanya Allah, istilah kata mengalahkan dirinya sendiri untuk menghormati sesama manusia. Kan safar itu artinya ada keperluan terhadap seseorang walaupun di tempat jauh gitu ya. Nah itu kan hubungannya muamalah, tapi muamalah tersebut di backup dengan syariah. Bahkan Allah mengalahkan dirinya sendiri. Kata orang sudah ngelehan mana itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan dirinya sendiri untuk menghormati sesama manusia. Luar biasa ini Allahnya, padahal syariat gitu ya. Bahkan jangankan puasa, sholat aja subhanallah terkalahkan dengan kewajiban dengan penghormatan kepada orang lain. Berarti kalau kita sesama manusia, betapa seseorang wajib untuk menghormati manusia dan betapa hinanya orang yang tidak menghormati manusia gitu ya. Luar biasa kalau kita meneliti tentang syariat-syariat, fikih-fikih yang bertalian dengan muamalah. Subhanallah, banyak keringanan-keringanan yang di situ adalah hikmah tersendiri. Seperti halnya dalam kasus yang lain, bahwa hukum mencuri secara umum di dalam Islam bagaimana? Potong tangan ya, potong tangan. Nah, suatu saat Rasulullah SAW yang di saat itu ada Baitul Mal, maka Rasulullah menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal tersebut. Suatu malam ada yang mencuri, ketahuan oleh Sayyidina Abu Hurairah dan ditangkap oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Abu Hurairah dan akan dihadapkan kepada Rasulullah. Jangan Tuhan, katanya, saya mencuri ini hanya karena terpaksa, hanya karena keluarga saya belum
seandainya namanya juga ya seandainya, tapi Rasulullah mengibaratkan kepada putrinya, artinya tidak mungkin. Lau sarfat Fatimah bani Muhammadin, kalau seandainya Siti Fatimah mencuri, yang itu adalah manusia-manusia terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah manusia terbaik, Siti Fatimah putri terbaik dan putri orang yang baik luar biasa. Nah, lau sarfat Fatimah bani Muhammadin, kalau seandainya Siti Fatimah mencuri, laqattu iyadaha, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya. Betapa Rasulullah SAW sangat tegas terhadap sebuah hukum, tapi demi kemanusiaan hukum itu menjadi luluh dengan sendirinya. Bahkan diganti dengan sesuatu yang lain ketika ada pencuri yang lain untuk makan keluarganya yang dalam keadaan terpaksa, harusnya dicuri, harusnya dipotong tangan, tapi Rasulullah justru memberikan sekarung gandum gitu ya. Berarti kan itu mengalahkan hukum itu sendiri. Padahal yang menurunkan hukum adalah Rasulullah, tapi yang melanggar demi kemanusiaan itu Rasulullah SAW. Dalam kasus yang lain, Rasulullah kedatangan sahabat, ya Rasul, wa wailul li, wahai Rasul, celaka aku, katanya Rasul. Kenapa kamu celaka? Aku telah berhubungan dengan istriku, wahai Rasul. Kata Rasul, bahwa hukuman untuk orang yang melanggar saum di bulan puasa dengan melakukan jima dengan istrinya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh ya Rasul, mana saya sanggup, wahai Rasul, sebulan aja saya melanggar, apalagi 2 bulan berturut-turut. Nah, kata Rasul, ya sudahlah, kamu menggunakan kafarat saja. Bagaimana kafaratnya Rasul? Kamu memberikan makan 60 fakir miskin. Kata orang tersebut, aduh ya Rasul, bagaimana saya memberikan makan pada 60 fakir miskin? Saya aja fakir miskin. Oh ya sudahlah, kata Rasul, nih bawa aja sekantung, katanya, berikan kepada fakir miskin yang kamu ketemui, katanya. Lalu orang itu mengadu lagi, mau memberikan kepada siapa, wahai Rasul? Saya lihat orang kaya-kaya yang ada di kampung ini orang miskin, ya saya sendiri, wahai Rasul. Rasulullah datang yang marah, dan tiba-tiba, ya udahlah, udah bawa aja ke rumah, kasih makanan lagi seribu. Yang tadinya hukumannya berat, ternyata karena kemanusiaan yang sudah miskin, sudah fakir, sudah kurang berilmu lagi, maka Rasulullah dengan kasih sayangnya mengalahkan hukum itu sendiri demi kemanusiaan. Gitu ya, namanya hukum fenomena fikih tasawuf gitu ya. Saya dulu membaca data, ada beberapa kasus-kasus seperti itu yang tadinya adalah hukuman itu adalah tegas, tapi demi kemanusiaan maka hukum itu menjadi lunak. Itulah saya kasih judul fenomena fikih tasawuf, dalam artian fikih itu secara umum bisa berubah. Ya tawayyul apa? Al-hukmu ya tawayyul bi tawayyul asma wal amkan. Hukum dalam fikih bisa berubah dengan perubahan waktu dan zaman dan keadaan. Tapi di dalam masalah kasus-kasus tertentu justru fikih itu bisa berubah total manakala berhadapan dengan sisi kemanusiaan. Ya. Sedikit lagi. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya, ini contohnya ya. Saya baca yang atasnya. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Jawadun. Ini sifat mubalaghah ya, sangat artinya. Inna Allah Ta'ala Jawadun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Jawad, maha pemurah, maha baik, maha penuh kasih sayangnya. Yuhibbul juda, dan mencintai orang-orang yang berhati murah, orang-orang pemaaf, orang-orang baik. Kalau juda ini sifat musyabahah yang menyerupai kepada sifat sebelumnya.
kalau Allah maha pemurah, maha baik, maha penuh kasih sayang. Kalau judan ini tanpa tasdid itu hanya kalau sifatnya sifat musyabahah menyerupai diserupakan kepada sifat yang sebelumnya, yang itu dinisbahkan kepada manusia. Judan artinya pemurah. Jadi Allah maha pemurah dan menyukai sifat orang pemurah. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlak, dan mencintai orang yang memiliki akhlak tinggi. Wa yakrahu safsafaha, dan membenci kepada orang yang berakhlak rendah. Nah, ma'aliyah ini adalah sesuatu yang luhur, al-akhlak disambungkan dengan akhlak, maka ma'aliyal akhlak ini adalah akhlak yang terpuji. Di samping akhlak yang terpuji, nama lain dari akhlak terpuji adalah akhlakul mahmudah, dan akhlak yang tidak terpuji namanya akhlak mazmumah. Betapa Allah dan Rasulullah sangat mencintai akhlak mahmudah dan membenci akhlak yang mazmumah. Maka di dalam konsep tasawuf, sebelum orang mencapai tahalli, tajalli, sebelum mencapai tajalli, itu langkah yang pertama adalah tahalli. Apa itu tahalli? Mukhaliyatun nafsi an sifatil madmumah, mengosongkan diri dari sifat-sifat madmumah. Apa itu madmumah? Ya sifat tercela seperti sombong, sum'ah, takabur, riya, dan segala sesuatu yang kalau orang melihat itu tidak baik, adalah yang tidak baik. Kemudian bagaimana setelah diri ini kosong dari sifat madmumah, baru di situ dengan sedikit demi sedikit menghiasi diri dengan sifat mahmudah. Tazayyanu nafsi an sifatil mahmudati, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, rajin, qanaah, kemudian sakinah, kemudian ikhlas, dan puncaknya adalah ridho dan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah sifat-sifat mahmudah, sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, baru kemudian kalau akhlak sifat yang tercela sudah kita tanggalkan, kemudian sifat-sifat mahmudah sudah mulai ditanamkan dalam diri, dengan sendirinya kesananya akan mencapai tajalli. Apa itu tajalli? Mukhaliyatul qalbi an ma siwallah. Subhanallah, berat ya. Saya sudah teori ya, bahwa mengosongkan diri dari segala sesuatu selain Allah. Jadi kalau dalam puasa ada sifat puasa awam, puasa khawas, puasa khawasil khawas. Puasa awam adalah puasa tingkatan saya, puasa khawas itu puasa tingkatan bapak-bapak hadirin yang sekalian, dengan terpeliharanya mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan lain sebagainya, demi untuk meraih keberkahan puasa itu sendiri. Nah, kalau di dalam tajalli itu bukan selama berpuasa saja, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya, mengosongkan diri dari keinginan segala sesuatu maksiwallah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah wali tingkatannya ya. Kalau Nabi mah udah gak mungkin, tapi kalau wali Allah dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, yaitu akan senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wali Allah. Karena wali Allah itu berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi sudah ditentukan, banyaknya berapa? 124.000 Nabi, dan utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau wali itu memang sudah ditentukan, tapi kalau saja kan 700 gitu ya.
dan memang apa banyak ibarat yang menyatakan bahwa wali itu ada 700, ada wali rukobah, wali najbah, wali aktor, wali tukul aktor dan lain sebagainya. Itu setiap masa itu ada 700 wali Allah. Nah, ketika ada yang meninggal, katakan 50 orang yang meninggal, berarti tinggal 650 ke wali Allah. Nah, diangkatlah orang-orang yang hatinya suci, hatinya senantiasa terkonektif kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima limpahan kedudukan sebagai wali. Bagaimana kalau ada yang meninggal lagi? Tetap Allah akan mengangkat wali yang lain. Apakah wali harus memakai kuda-kuda, pakai jubah dan lain sebagainya? Tidak, ya. Karena wali itu abstrak. Kalau Nabi wajib untuk mengungkapkan dan mengiklankan kepada yang lainnya bahwa dirinya adalah Nabi. Tapi kalau wali ada dua, ada wali masyhur, wali yang Allah perintahkan untuk menyatakan dirinya adalah wali, dan ada juga wali maskur, wali yang majnun, wali tersembunyi. Majnun itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang seolah-olah tidak berlaku sebagai wali gitu ya, padahal itu wali di hadapan Allah. Sebagaimana dulu ajaran Jizya ya, ketika berusaha dipanggil oleh para sahabat untuk dijadikan korban tauhid, sebelum masa itu terjadi, sorenya dipanggil dengan Jizya, katanya, padahal itu dan tukang cuci piring gitu. Ketika sudah sampai, dibolak-bolak kepalanya, pecinya dibuka, dibolak-bolak, bagian katanya. Ajengan-ajengan